Dirahmati Allah, bagi kita yang berkorban, kata Rasulullah, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa akfarihi. Apabila salah seorang dari kamu ingin berkorban dan kamu memasuki hilal bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, maka jangan memotong rambut atau kukunya. Ini Bu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu jenengan enten sengaja korban, mau korban, mulai 1 Zulhijjah besok nggak boleh motong rambut dan kuku sampai disembelihnya hewan kurban. Jadi bukan sampai Idul Adha. Kalau pas tanggal 10 ternyata belum disembelih, karena apa? Karena lebarannya beda, akhirnya kita seragamkan, misal nyembelihnya di lebaran yang beda kedua. Kalau di tempat kami begitu ya, di Tempuran 12B itu, kalau ada perbedaan Idul Adha, kita nyembelihnya sepakat 12B itu bareng. Jadi kita kumpulkan seluruh masjid musola, kita sampaikan kalau lebarannya besok beda, karena beda maka penyembelihan tetap dibarengkan. Tapi kalau lebarannya silahkan. Nah ini ya yang kami lakukan ini. Nah, kapan batas pelarangan itu? Sampai disembelihnya hewan kurban. Jadi kalau misalkan menyembelihnya tanggal 11, berarti ya sampai tanggal 11 itu kita belum boleh memotong rambut dan kuku. Rambut dan kuku siapa, Pak? Kita, bukan hewannya ya. Jadi ada itu yang mengatakan yang nggak boleh itu hewannya, bukan kita, bukan manusianya. Sejak kapan ada orang suka ngurusin motongin kaki apa kuku hewan gitu kan? Ya diselentak Bu ya, ditendang kita, kurang kerjaan amat gitu loh. Nah ini ya, jadi itu pemahaman yang salah yang mengatakan yang nggak boleh dipotong, nggak boleh dikurangi rambutnya dan kukunya itu adalah hewannya. Itu pemahaman yang salah dalam menerjemahkan hadis. Yang betul adalah orangnya. Jadi belum ada sejarah ada cerita orang motongin kuku hewan, belum ada itu kan. Nah ini hadirin dirahmati Allah, ini larangan untuk kita yang berkorban. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berkorban itu disunahkan melihat binatang kurbannya saat disembelih. Yang afdol yang kurban yang menyembelih sendiri. Kalau kita rombongan 7 orang, pilih salah satu mewakili untuk menyembelih. Kemudian Pak Bu, ini penting, habis ini saya kasih tanya jawab, karena waktu saya singkat aja. Umur ya, umur dalam memilih binatang kurban ini menentukan. Kalau umur binatang kurban itu belum cukup, maka kurban kita tidak sah. Apa pemahaman tidak sah? Tidak disebut sebagai binatang kurban, tapi disebut sedekah biasa. Berapa batas umur hewan yang bisa untuk kurban? Sapi itu minimal berumur 2 tahun. Tidak boleh kurang. Pak, kurang orang dino ora oleh Bu, aja nawar itu kan. Ya. Jangan nawar, bukan jual beli ini. Syarat itu harus sesuai berlaku. Bapak Ibu mau nikah dulu, syaratnya apa? Ada calon suami, ada calon istri, kemudian ijab dan qabul, ada saksi. Kalau mau nikah Bu, suaminya nggak ada, calonnya kira-kira nikah nggak jadi Pak Bu. Syarat ini harus mutlak ya. Sholat syaratnya adalah menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat berarti tidak sah sholat kita. Itu harus kita pahami ya, kita konekkan, kita analogikan dengan ibadah yang lain. Syarat itu harus. Sapi umur 2 tahun kurang 2 hari tidak sah korban kita. Ya memang dilihat di masyarakat ya korban hari itu, tapi hukum di hadapan Allah tidak termasuk korban, hanya sedekah. Ini. Yang kedua, kambing harus berumur 1 tahun. Kambing 1 tahun.
Ini kambing Jawa ya, kalau bahasa begitu kambing Jawa, kalau bahasa kita kambing kacang. Nah, kalau domba, ini sebagian ulama membolehkan domba itu kurang dari setahun boleh domba. Tapi itu pun dalam kondisi kalau sulit menemukan yang berumur 1 tahun. Tapi kalau kambing biasa nggak boleh kurang dari 1 tahun. Tapi kalau kambing domba boleh. Unta itu harus yang sudah berumur 5 tahun. Nah, kita nggak ketemu dengan unta di sini, tapi kita lebih pada sapi atau kambing. Ingat, para pencari korban, terutama kalau panitia diminta untuk mencari, harus pastikan umur dari binatang itu sudah mencapai itu. Nah, kalau dalam fikih itu, dan ternyata itu dipahami oleh orang-orang yang biasa melihat, patokan usia sapi misalkan itu sudah 2 tahun, kalau bahasa Jawanya itu Pak Bu sudah powel giginya. Apa powel? Ganti ya, sudah ganti giginya itu. Nah ini powel, nah, dia itu udah pasti 2 tahun, itu udah pasti umurnya ada 2 tahun. Maka hati-hati, pastikan yang biasa mencari itu yang betul-betul paham, karena tidak semua yang jual itu jujur. Pak, ini bukan 2 tahun, walah, wis lebih niku 2 tahun setengah, padahal 2 tahun kurang. Apa tujuannya? Biar dibeli. Ya ini. Nah, hati-hati kita menjual pun kalau belum katakan itu belum. Kenapa? Karena kita dosa nanti menipu. Karena apa? Ini ibadah khusus yang ada aturan. Ini. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian sunnah bagi yang menyembelih itu berdoa. Gimana doanya? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau kita ikut menyembelih itu ikut yang berkorban, Allahumma hadza anni, sesungguhnya ini dariku, boleh mau ditambah wa ahli, dan keluargaku, wa an fulan 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 fulan. Sebut nama yang berkorban. Kemudian setelah itu sambil menyembelih dia mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai selesai itu. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diikuti oleh seluruh yang berkorban. Tapi nggak usah banter-banter, kok terbanter-banter nggak usah Pak Bu. Yang penting membaca itu. Nah, ini sunnahnya Pak Bu. Jadi kenapa kok disuruh melihat yang korban itu? Salah satunya biar dia ikut berdoa. Yang kedua dia melihat binatang korbannya. Itu saya kira penjelasan secara umum ya, karena waktu saya karena ini nggak mungkin dilanjutkan lagi. Bulan depan sudah lewat Idul Adha. Monggo saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari seputar ibadah kurban kita. Silakan Pak.